Coba deh, bayangin kalau kita bisa jalan-jalan ke Mars di abad pertengahan. Atau kalau revolusi industri itu terjadinya di zaman Romawi. Kayaknya mustahil kan? Tapi banyak yang percaya harusnya kita udah sampai di level itu. Hari ini, kita bakal bahas soal kehilangan terbesar dalam sejarah pengetahuan manusia, perpustakaan Alexandria. Oke, langsung aja ke intinya ya. Ini klaim yang gila banget sih, dan ini yang jadi inti cerita kita. Idenya adalah kita ini seolah-olah hidup di versi sejarah yang terlambat. Tapi pertanyaannya, klaim ini cuma mitos aja atau jangan-jangan ada bukti nyata di baliknya? Nah, ini dia misteri besarnya yang mau kita pecahin. Gimana ceritanya Google-nya dunia kuno bisa lenyap gitu aja dari muka bumi? Buat tahu jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke awal mulanya. Biar kita ngerti apa aja yang hilang, kita harus paham dulu apa itu perpustakaan Alexandria. Ini tuh bukan sekadar gedung penuh buku loh. Ini adalah sebuah ide, sebuah gagasan revolusioner yang mengubah arah sejarah. Coba bayangin sebuah tempat di mana para pemikir, filsuf, dan ilmuwan paling hebat dari seluruh dunia ngumpul jadi satu. Ya, itulah Alexandria. Tujuannya kelihatannya simpel tapi ambisius banget. Kumpulin, terjemahin, dan simpan setiap tulisan yang pernah ada di dunia. Di masa jayanya, perpustakaan ini diperkirakan nyimpen sampai 700.000 gulungan papirus. Di zaman dimana punya satu buku aja udah mewah banget, jumlah segitu tuh bener-bener nggak kebayang. Ini bukan lagi perpustakaan, ini tuh ibaratnya internet pertama di dunia, yang dibuat dari kertas dan tinta. Terus, gimana ceritanya proyek segede ini bisa dimulai? Semuanya itu berawal dari visi satu orang penakluk legendaris. Visinya dimulai dari Alexander Agung. Walaupun dia meninggal sebelum idenya terwujud, jenderalnya, Ptolemy the Scythian, yang akhirnya mewujudkannya. Dan yang mereka bangun itu bukan cuma perpustakaan loh, mereka juga mendirikan museum, semacam pusat riset yang lengkap, ada laboratorium, observatorium, bahkan asrama buat para ilmuwan. Ini tuh kayak universitas modern pertama, 2000 tahun sebelum konsep universitas modern itu ada. Dan ambisi mereka tuh benar-benar skala dunia. Mereka nggak cuma ngumpulin naskah dari Yunani aja, mereka mau semuanya. Teks dari Persia, risalah dari India, kearifan dari Mesir kuno, semua pengetahuan dianggap setara dan berharga buat dikumpulin di satu tempat. Dengan ambisi sebesar itu, cara mereka ngumpulin naskah-naskah ini, ya nggak selalu sopan. Mereka benar-benar ngelakuin apa aja demi dapat pengetahuan. Ini nunjukin betapa gilanya mereka sama yang namanya pengetahuan. Coba bayangin, setiap kapal yang berlabuh di Alexandria itu digeledah, bukan buat nyari senjata atau barang ilegal, tapi buat nyari buku. Mereka bakal sita naskah asli kamu, bikin salinannya yang berkualitas, terus balikin salinannya itu ke kamu. Di Alexandria, pengetahuan itu komoditas paling berharga. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang tragis. Banyak banget orang yang mikir perpustakaan ini hancur lebur dalam satu malam gara-gara kebakaran hebat. Kenyataannya, jauh lebih rumit dan lebih menyedihkan dari itu. Jadi ini poin yang penting banget ya. Ini bukan satu peristiwa kiamat gitu. Ini lebih kayak kematian yang pelan-pelan, disiksa sedikit demi sedikit selama ratusan tahun gara-gara perang, kelalaian, sama perubahan politik. Pukulan pertama datang dari Julius Caesar, meskipun sebenarnya nggak disengaja. Api perang di pelabuhan malah ngebakar gudang yang isinya sekitar 40.000 gulungan. Ini kerugian besar tapi perpustakaan utamanya masih selamat dan tetap jalan. Nah, pukulan fatalnya datang hampir 300 tahun kemudian, waktu Perang Saudara di Kekaisaran Romawi ngeratain seluruh distrik tempat perpustakaan itu berdiri. Setelah itu, namanya hilang begitu aja dari catatan sejarah, terkubur di bawah reruntuhan. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Apa benar kehilangan ini bikin peradaban manusia mundur 1000 tahun? Angka 1000 tahun itu mungkin bukan angka pasti secara ilmiah ya, tapi ini juga bukan omong kosong. Klaim ini dasarnya dari penemuan-penemuan nyata yang hilang bareng perpustakaan. Ide-ide yang harus ditemuin lagi dari nol berabad-abad kemudian. Coba deh kita lihat 3 contoh yang paling bikin melongo. Contoh pertama, ini soal pemahaman kita yang paling dasar. Bentuk dan ukuran planet tempat kita tinggal. Di Alexandria, abad ketiga sebelum Masehi, ada pustakawan jenius namanya Eratosthenes. Cuma modal tongkat sama bayangan matahari, dia berhasil ngitung keliling bumi dengan akurasi 99%. Tapi, karyanya hilang. Akibatnya, lebih dari 1.500 tahun kemudian, para ilmuwan di Eropa masih aja debat sengit soal bumi itu datar atau bulat. Kebayang gak sih mundurnya sejauh apa? Selanjutnya, kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Pemahaman soal tubuh manusia. Dulu di Alexandria ada Herophilus, bapaknya ilmu anatomi. Di zaman waktu semua orang percaya kalau jantung itu pusat pikiran dan emosi, dia udah ngebuktiin kalau otaklah yang ngendalin semuanya.
Dia bahkan bisa bedain saraf sensorik sama motorik. Pengetahuannya itu lenyap, dan selama lebih dari 1.000 tahun, para dokter malah balik lagi belajar anatomi dari babi dan kera. Kemajuan medis jadi mandek total. Nah, ini mungkin contoh yang paling dramatis soal hilangnya sebuah teknologi yang harusnya bisa mengubah dunia. Ini yang paling gila sih. Mesin uap pertama, konsep yang akhirnya nyalain revolusi industri, itu udah diciptain di Alexandria pada abad pertama Masehi. Penemunya namanya Hero. Tapi penemuannya itu cuma dianggap mainan, terus dilupain gitu aja. Coba deh berhenti sejenak dan bayangin, kalau teknologi ini dikembangin, bukannya dilupain, revolusi industri bisa aja terjadi di zaman Kekaisaran Romawi. Sejarah manusia bakal jadi sangat-sangat berbeda. Jadi, apa dong yang bisa kita pelajarin dari kisah tragis ini? Apa hubungannya buat kita sekarang di era digital ini? Kontrasnya itu jelas banget. Mereka dulu rela perang, tumpahin darah, bahkan nuker makanan, cuma buat dapetin satu naskah. Kita punya akses instan ke informasi yang jauh lebih banyak dari yang bisa mereka bayangin, langsung dari kantong kita. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Orang-orang Alexandria rela membunuh dan kelaparan demi secuil pengetahuan. Kita punya seluruh perpustakaan Alexandria dan bahkan lebih banyak lagi di saku kita. Pertanyaannya, di tengah lautan informasi yang gak terbatas ini, apakah kita jadi makin bijaksana atau kita cuma tenggelam dalam kebisingan? Perpustakaan Alexandria hilang karena api dan perang. Jangan sampai perpustakaan modern kita hilang karena kita udah nggak peduli lagi.